Selamat pagi Sobat Investor. Bagaimana kabar portofolio Anda seusai perdagangan sepekan kemarin? Semoga tetap cuan dan tetap waspada atas segala kemungkinan yang akan terjadi. Sobat Investor, indeks harga saham gabungan pada penutupan pasar Jumat 29 Agustus lalu kembali tertekan. Indeks berakhir di level 7.830,49 atau turun cukup dalam, yaitu minus 1,53%. Kecuali industrial, hampir semua sektor memerah, seperti siklikal yang turun hingga 3,06% dan teknologi yang turun 2,25%. Kini memasuki September, akankah pasar menatap optimis atau sebaliknya? Tentu saja kita berharap bulan ini menjadi September yang ceria. Lantas, apa saja sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG akhir pekan lalu dan seperti apa kira-kira proyeksinya pada pekan ini? Untuk mengetahuinya, kita sudah tersambung langsung dengan William Hartanto selaku founder dari WH Project. Selamat pagi Pak William, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Alhamdulillah, semoga yang terjadi pada pekan lalu tidak terjadi pada pekan ini ya Mas ya. September ceria. Nah, bagaimana Anda melihat kira-kira performa IHSG, kinerja IHSG pada pekan lalu dan kira-kira perdagangan hari ini akan seperti apa Mas kalau kita melihat tren yang terjadi pada pekan lalu? Silakan. Baik. Pekan lalu itu bisa dibilang sudah terukur karena saya memang kebetulan pada pekan lalu kan sempat kita dialog juga, saya sudah menyatakan IHSG itu cuman kondisi hampir bagus aja ya. Berapa kali memang hampir level 8.000 tapi tidak bisa bertahan. Itu sudah menjaga kondisi jenuh jual memang, jenuh beli ya. Jenuh beli sudah terlihat berkali-kali dan pada perdagangan pekan lalu ya kebetulan diperparah oleh adanya aksi demonstrasi. Tapi bukan berarti IHSG sepenuhnya turun karena aksi tersebut, melainkan memang karena sudah kondisi jenuh beli sudah dari pekan lalu itu ya. Jadi ditambah dengan sentimen negatif lagi ya, sehingga kita lihat kemarin itu IHSG turunnya termasuk parah, bahkan kalau secara teknikal itu sempat mengkhawatirkan mengingat dia tembus di bawah 7.800, yaitu yang mana berarti mengkonfirmasi pattern double top sebenarnya. Itu kalau secara teknikal pattern mengarah pada strong bearish ya. Cuman untungnya pada closing kemarin berhasil kembali di atas 7.800. Cuman mengawali September ini saya pribadi agak mengkhawatirkan apakah bisa mencapai September ceria atau enggak. Kenapa saya bilang gitu? Karena pertama, kecenderungan IHSG melemah di bulan September. Ya, kedua dengan sentimen negatif yang belum habis dan juga banyaknya tekanan jual pada saham-saham big caps. Jadi cerminannya ke IHSG kemungkinan masih jelek. Dan karena kemarin itu IHSG sempat menembus level 7.800, berarti pada hari ini akan terjadi retest gitu. Apakah level 7.800 bisa dipertahankan atau tidak? Berarti kemungkinan market akan bergerak mix dengan kecenderungan melemah lagi pada awal pekan ini. Oke Mas, berarti pada September ini mudah-mudahan IHSG kembali lagi pada pattern yang terjadi pada sepanjang akhir Agustus kemarin ya. Kalau misalkan secara levelnya kan sekarang masih di 7.800-an. Tapi kalau misalkan melihat sentimen yang sedang terjadi saat ini, apakah memungkinkan orang masih profit taking kembali untuk pada hari Senin ini? Masih bisa, apalagi kalau melihat sentimen dalam negerinya seperti itu, memang kecenderungannya investor akan melakukan profit taking. Dan ini sebenarnya bukan cuma karena sentimennya, mengingat IHSG sudah berapa kali all time high, memang setiap kali mencapai level all time high itu behavior dari pelaku pasar kita adalah melakukan profit taking. Jadi kondisi profit taking itu masih sangat mungkin untuk terjadi lagi pada bulan ini. Level supportnya kira-kira di angka berapa Mas untuk IHSG pada Senin ini? Untuk Senin ini 7.800. Seperti yang tadi saya ulas di depan, itu memang ya, seperti yang saya ulas di depan tadi kan memang pengujian support akan dilakukan. Jadi itu akan menjadi support IHSG untuk hari ini. Oke. Kalau bicara soal sektor Mas, setelah IHSG tadi kita bicara soal sektor yang mungkin potensial untuk dipantau oleh sobat investor. Kira-kira sektor yang menarik dalam pantauan Mas dalam sepekan kemarin atau bulan Agustus kemarin apa saja Mas yang mungkin bisa kita perhatikan di awal pekan ini? Baik, kalau melihat
nilai tukar melemah, lalu marketnya juga, stok market juga jatuh, biasanya sektor komoditas khususnya emas itu menjadi pilihan saham-saham yang related dengan emas, karena itu saya rekomendasikan baik untuk saham MDKA. Di saham ini ada support pada 2380 dan resisten pada 2650. Nah itu pertama aja sektor dari saham-saham yang related dengan emas, MDKA bisa, Antam juga bisa. Tapi saya di sini saya secara teknikal melihat MDKA yang paling oke untuk direkomendasikan untuk hari ini. Lalu saya rekomendasikan dari saham properti ada BSDE ya, karena di bulan ini kita juga menunggu sentimen red cut. Kalau misalnya red cut benar-benar terjadi, itu akan sangat mendukung, dan salah satu sektor yang diuntungkan adalah properti gitu. Nah, untuk BSD ini saya rekomendasikan buy, ada support pada 1055 dengan resisten pada 1200. Lalu masih tentang energi, saya ada saham Pegas, saya rekomendasikan buy juga, support pada 1620, resisten 1740 dengan target lanjutan 1800. Lalu tambahannya satu lagi saham ISSP, juga secara teknikal juga bagus sekali pada perdagangan kemarin, pelemahannya terbatas, support pada 398 dengan resisten pada 434. Baik, berarti saham-saham yang berkorelasi dengan emas, saham-saham yang berkorelasi dengan properti masih sangat menarik untuk dipantau oleh sobat investor. Dua bidang itu berarti masih berpotensi bisa menghasilkan cuan yang cukup baik lah buat sobat investor. Nah, selain itu kan bulan September ini rencananya akan ada pengumuman yang dilakukan oleh The Fed yang diinfokan akan melakukan penurunan suku bunga. Nah, kira-kira pengaruhnya untuk bursa saham Indonesia akan seperti apa, Mas William? Sebenarnya tidak terlalu signifikan karena itu kan urusan The Fed dengan US kan. Tapi apakah The Fed ini kalau mereka red cut bisa disambung dengan BI rate? Kalau BI rate ikutan dipangkas juga, sebenarnya itu baru terasa efeknya terhadap IHSG. Tapi kalau cuma The Fed menyatakan mereka red cut, ya sebenarnya itu urusannya ke sana gitu. Kita cuma ke bagian sentimen positif yang tidak terlalu signifikan. Baik, terima kasih Mas William atas segala informasi yang disampaikan pada hari ini. Semoga bisa menjadi rujukan bagi sobat investor dalam perdagangan bursa pada hari ini. Semoga informasi tersebut bisa menjadi patokan buat sobat-sobat investor sebelum melakukan pembelian dan penjualan saham. Tapi patut diingat bahwa segala keputusan pembelian dan penjualan saham sepenuhnya ada di tangan sobat investor. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Maju terus pasar modal Indonesia.